Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Kholisatu Fahroza dengan NIM 202305102889 akan menjelaskan mengenai bagian pertama, yaitu pengantar. Jadi munculnya Islam di Arab pada tahun 610 Masehi dengan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu menimbulkan permusuhan dari kaum musyrik Arab karena ajaran monoteistik Islam itu dianggap mengancam kekuatan politik ekonomi mereka. Dan juga maraknya permusuhan dan penganiayaan yang terus meningkat, umat Islam itu hijrah ke Madinah pada 622 Masehi yang kemudian mendirikan negara Islam dan mulailah terbentuknya konsep umat Islam sebagai bangsa. Namun permusuhan itu tidak berhenti secara langsung. Jadi terjadi banyaknya konflik dan perang kecil antara muslim dan musuh-musuhnya. Yang kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad, para khalifah itu melancarkan futuhat atau penaklukan untuk menyebarkan Islam yang lebih luas lagi. Kemudian dalam perkembangan teori hubungan internasional Islam, sejak abad ke-8 itu para ulama membagi dunia menjadi 3. Yang pertama Dar al-Islam atau rumah Islam, yang kemudian Dar al-Harb atau rumah perang, dan juga ada Dar al-Sulh atau rumah damai. Kemudian adapun Syekh Muhammad Abu Zahra itu mengembangkan paradigma modern hubungan internasional Islam yang humanistik dan universal melalui karya-karyanya, kemudian memberikan interpretasi baru atas sumber-sumber Islam. Yang kemudian buku ini membahas perbandingan paradigma klasik dan modern hubungan internasional Islam serta dampaknya di dunia pasca PBB, serta mengemukakan bahwa aktor non-negara muslim akan menjadi kekuatan utama dalam arena hubungan internasional yang menggunakan dan menyalahgunakan Islam. Jadi dengan demikian, Islam muncul sebagai agama monoteistik yang menimbulkan konflik awal di Arab yang kemudian berkembang menjadi negara dan bangsa melalui hijrah dan kepemimpinan khalifah, serta membentuk teori hubungan internasional yang terus berkembang hingga era modern dengan pengaruh signifikan dalam dunia politik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Dia Sartika dengan NIM akhir 187 ingin menjelaskan tentang materi paradigma klasik hubungan internasional Islam, pembagian tripartit. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Al-Dawudi ini mengkaji secara mendalam paradigma klasik hubungan internasional dalam Islam, khususnya konsep pembagian tripartit dunia yang telah mempengaruhi pemikiran dan praktik hukum Islam selama berabad-abad. Analisis ini penting untuk memahami akar historis dari konsep-konsep yang hingga kini masih mempengaruhi pemikiran beberapa kelompok muslim. Dalam paradigma klasik yang berkembang pada abad ke-7 dan ke-8, dunia dibagi menjadi 3 kategori wilayah. Yang pertama, Dar al-Islam, rumah Islam atau wilayah Islam, merupakan wilayah di mana umat Islam dapat dengan aman mempraktikkan agama mereka dan di mana hukum Islam ditetapkan secara resmi. Wilayah ini berada di bawah pemerintahan umat Islam dan menjadi tempat yang aman bagi muslim untuk menjalankan kewajiban agama mereka. Konsep ini tidak hanya merujuk pada wilayah geografis tertentu, tetapi lebih kepada kondisi di mana umat Islam merasa aman dan dapat menetapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ada Dar al-Harb, rumah perang, wilayah di mana umat Islam tidak dapat hidup dan mempraktikkan iman mereka dengan damai. Menurut ahli hukum klasik, wilayah ini dianggap sebagai tempat yang tidak bersahabat bagi umat Islam. Para ahli hukum klasik mendasarkan pembagian ini pada keberadaan atau ketidakadaan perdamaian, keamanan, dan kebebasan beragama umat Islam di suatu tempat dan waktu tertentu. Menurut pembagian pandangan klasik, umat Islam berkewajiban untuk menundukkan wilayah ini di bawah kekuasaan Islam melalui jihad. Yang ketiga, ada Dar al-Hus, rumah perdamaian, atau Dar al-Ad, rumah rekonsiliasi atau perjanjian. Konsep yang dirancang oleh Imam Al-Syafi'i yang wafat pada tahun 820 Masehi, pendiri mazhab Syafi'i. Kategori ini merujuk pada wilayah otonom yang tidak berada di bawah otoritas negara Islam, tetapi telah menandatangani perjanjian perdamaian atau fakta non-agresi dengan negara Islam. Al-Syafi'i mengakui adanya kondisi damai antara Dar al-Islam dan wilayah seperti ini berdasarkan pertimbangan pragmatis dengan batasan waktu yang tidak boleh lebih dari 10 tahun mengikuti presiden yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad dalam perjanjian Al-Hudaybiyah pada tahun 632 Masehi. Artikel ini menekankan bahwa pembagian wilayah tersebut dikembangkan sebagai respon terhadap kondisi politik dan sosial pada abad ke-7 dan ke-8, di mana permusuhan adalah norma dalam hubungan internasional. Para ahli hukum Islam klasik mengembangkan teori ini menggunakan metodologi hermeneutika yang sangat teknis berdasarkan sumber-sumber kitab suci Islam dan presiden yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Penulis yang mengkritis penyalahgunaan konsep-konsep klasik ini oleh kelompok-kelompok ekstremis muslim kompetener untuk membenarkan aksi terorisme. Menurut Al-Dawudi, para pelaku teror secara keliru menggunakan istilah perang antara kaum muslim dan musuh-musuh mereka untuk membenarkan serangan terhadap warga sipil dengan klaim bahwa korban mereka adalah warga negara dan pembayar pajak Dar al-Harb atau negara musuh. Artikel ini
ini juga menunjukkan bahwa mayoritas sarjana muslim modern menetapkan pendekatan sekuler terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri seperti yang dipraktikkan di Turki atau di negara-negara Arab. Di sisi lain, beberapa negara seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk masih mempertahankan struktur hukum internal berdasarkan hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman kontemporer tentang hubungan internasional dalam Islam telah berkembang jauh melampaui kategori klasik ini. Banyak cendekiawan muslim kontemporer menekankan pentingnya kerjasama internasional, koeksistensi damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Terlepas dari identitas agama mereka, artikel ini menggarisbawahi fakta bahwa minoritas muslim di banyak negara non-muslim menikmati tingkat kebebasan beragama dan berpolitik yang jauh lebih besar daripada di negara asal mereka. Artikel ini menyoroti pentingnya memahami konteks historis dan tujuan dibalik pengembangan teori klasik tentang hubungan internasional dalam Islam, serta bahaya penyederhanaan dan penyalahgunaan konsep-konsep tersebut dalam konteks kontemporer. Penulis menekankan perlunya pendekatan yang lebih nuansa dan kontekstual terhadap pemahaman hubungan internasional dalam Islam untuk mengatasi tantangan global saat ini dan mencegah penyalahgunaan konsep-konsep keagamaan untuk membenarkan kekerasan. Di sini saya akan membawa materi paradigma modern hubungan internasional Islam, humanisme universal, di mana paradigma modern hubungan internasional dalam Islam yang berbasis humanisme universal adalah pendekatan yang berupaya menafsirkan kembali nilai-nilai Islam agar sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan global seperti keadilan, perdamaian, kesetaraan, dan kerjasama antar bangsa. Hal ini merupakan respons atas dinamika global saat ini, di mana dunia semakin saling terhubung namun juga rentan terhadap konflik, diskriminasi, dan ketimpangan kekuasaan. Di sini mulai dari itu yang pertama, perubahan global abad ke-20. Di mana perubahan besar di abad ke-20 ini, khususnya setelah pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, telah menggeser wajah hubungan internasional dari konflik terbuka menjadi tatanan hukum yang mengedepankan larangan penggunaan kekuatan ofensif kecuali pembelaan diri. Dalam waktu yang sama, kritik dari para sarjana Barat terhadap Islam sebagai agama kekerasan, terutama setelah peristiwa 9/11, di mana menantang umat muslim untuk memperselipkan kembali teori-teori klasik hubungan internasional Islam. Tuduhan bahwa Islam menyebarkan agama melalui kekerasan, khususnya melalui konsep jihad, telah mendorong sarjana muslim untuk meninjau kembali warisan intelektual Islam dan menghadirkannya dalam konteks global modern. Sebagai respons terhadap hegemoni budaya dan epitologi Barat, mulai muncul upaya serius untuk mengkaji kembali kontribusi Islam dalam hubungan internasional serta di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Terus yang selanjutnya itu ada pergeseran pendekatan dari klasik ke humanisme universal, di mana secara historis pendekatan klasik Islam terhadap hubungan internasional dibangun di atas konsep wilayah seperti Dar al-Islam, Dar al-Harb, dan Dar al-Shui. Dalam pembagian ini tidak sepenuhnya bersumber dari perintah teologis, melainkan dari realitas geopolitik abad ke-7 dan ke-8 yang penuh permusuhan. Fokus utama pendekatan klasik ini lebih lanjut pada jus and hello, atau yang bisa disebut aturan dalam perang, namun mengabaikan juz ad belum, di mana itu pembenaran untuk perang. Dalam perkembangan modern, banyak sarjana muslim kontemporer telah meninggalkan pendekatan yuridis, metodologis kaku dan menggantinya dengan pendekatan pandangan dunia Islam yang lebih inklusif dan etis. Mereka menyoroti pentingnya nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kerjasama internasional sesuai dengan prinsip Rahmanhi Alamin. Lanjut yang ketiga itu pandangan utama dalam hubungan internasional dalam Islam terkait kondisi asli dan permanen antara perdamaian dan perang dalam hubungan dengan non-muslim. Tentu banyak pertanyaan ini, di mana bagaimana pendapat umat Islam terhadap pandangan non-muslim terhadap non-Islam ke depannya. Yang pertama itu perdamaian sebagai kondisi asli dan permanen, di mana mayoritas cendekiawan muslim modern berpendapat bahwa perdamaian adalah kondisi asli dan permanen dalam hubungan dengan seluruh dunia, termasuk non-muslim. Pandangan ini didasarkan pada perkembangan dunia modern seperti pembentukan PBB dan kesepakatan global yang melarang penggunaan kekerasan kecuali untuk membela diri. Oleh karena itu, teori klasik Islam yang membagi dunia menjadi dari al-Islam atau wilayah Islam dan dari al-Barat wilayah perang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi. Pembagian ini muncul dari konteks konflik abad ke-7 dan abad ke-8, mungkin dari perintah teologis Islam yang mutlak. Dalam praktiknya, Islam mengedepankan prinsip non-agresi dan perdamaian serta penggunaan kekuasaan hanya sebagai alat pertahanan diri dan penyempurnaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus untuk yang perang sebagai kondisi asli dan permanen, sebagian kelompok radikal dan teroris muslim mengadopsi paradigma klasik para ahli hukum muslim yang memandang perang sebagai kondisi asli dan permanen dalam hubungan dengan non-muslim. Mereka berargumen bahwa non-muslim harus diperangi hingga menerima Islam atau tunduk di bawah kekuasaan Islam dengan alasan historis bahwa kafir dan musyrik Arab awalnya menganiaya muslim dan menghalangi penyebaran Islam.
Pandangan ini menekankan pembenaran perang yang dikembangkan oleh para ahli hukum klasik, tetapi pemenangan ini tidak mewakili mayoritas cendekiawan muslim modern. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir itu menuju paradigma baru, humanitas universal. Nah, beberapa tokoh seperti Abu Zahra menawarkan pendekatan baru yang disebut humanitas universal Islam, yang dimana Islam seharusnya menjadi mitra aktif dalam perdamaian dunia, bukan hanya sekedar membela diri atau menyebarkan agama. Mengutamakan nilai-nilai seperti keadilan global, kesetaraan umat manusia atau tauhid, larangan agresi, dialog, dan kerjasama antar bangsa atau ta'aruf. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan saya Rahya Diningsih dengan NIM 202305102227. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang humanisme universal dari Abu Zahra. Jadi, Syekh Muhammad Abu Zahra merupakan pakar fikih, tafsir, serta ulumul Quran yang karya-karyanya membentuk pendekatan modern terhadap teori hubungan internasional Islam. Karya-karya dari Abu Zahra tidak bergantung pada pengulangan, analisis, maupun pengembangan studi dan pendekatan sebelumnya. Melalui karya-karyanya tersebut dan kerangka intelektualnya, Abu Zahra menjadi salah satu pembaharu intelektual yang berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer. Dalam karyanya Al-Mujtama' al-Insani fi Zil al-Islam, Abu Zahra menegaskan bahwa kekejaman umat manusia bersumber dari ketiadaan agama. Ia juga menekankan bahwa paradigma hubungan internasional Islam merupakan yang pertama kali didasarkan pada prinsip keadilan universal. Ia memandang bahwa teologi Islam dan monoteisme sebagai fondasi persatuan umat manusia, karena semua berasal dari asal-usul yang sama dan menyembah Tuhan yang sama. Pada intinya, Abu Zahra menekankan bahwa paradigma hubungan internasional Islam harus didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, dan universalitas ajaran Islam, bukan pada praktik historis negara-negara Islam yang sering menyimpang. Abu Zahra kemudian membangun kerangka kerja paradigma Islam humanistik universal tentang hubungan internasional di atas 10 prinsip utama Islam yang disebut dengan hubungan atau ikatan antar manusia baik di masa damai maupun perang. Yang pertama adalah martabat manusia. Ayat-ayat di dalam Al-Quran memperkuat gagasan tentang martabat manusia karena manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini, yang dianugerahi akal dan kekuatan untuk memperoleh pengetahuan yang memungkinkan manusia menjadi penguasa alam semesta. Semua manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang ras mereka. Selain itu, satu-satunya ukuran manusia di mata Tuhan menurut agama Islam adalah ketakwaan yang mencegah manusia dari perbuatan zalim. Prinsip yang kedua adalah semua manusia adalah satu bangsa. Menurut ayat-ayat Al-Quran, manusia berasal dari orang tua yang sama, dan dengan demikian mereka membentuk satu bangsa. Abu Zahra menjelaskan bahwa perbedaan warna kulit, bahasa, dan sebagainya bukanlah alasan untuk permusuhan. Oleh karena itu, Islam mengutuk klaim superioritas etnis dan nasional dengan alasan untuk menghentikan banyaknya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan terhadap umat manusia serta kekejaman perang yang menyebabkan pertumpahan darah besar-besaran. Prinsip yang ketiga adalah kerjasama manusia. Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk bekerja sama dalam melakukan kebaikan serta mencegah ketidakadilan dan agresi. Lalu, prinsip yang keempat yaitu tentang kesabaran. Ayat-ayat di dalam Al-Quran dan praktik dari Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim adalah bukti kesabaran yang ditegaskan oleh Abu Zahra. Kebijakan kesabaran ini sangat produktif baik di dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Prinsip yang kelima yaitu kebebasan atau liberty. Konsep Islam tentang kebebasan seperti yang dipertahankan oleh Abu Zahra mencakup kebebasan beragama dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99 melarang pemaksaan agama dan melindungi hak-hak non-muslim untuk mempraktikkan agama mereka secara bebas di negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Abu Zahra mengindikasikan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri dilindungi dalam Islam baik untuk muslim maupun non-muslim. Prinsip yang selanjutnya, yang keenam, yaitu prinsip tentang kebajikan. Salah satu prinsip Islam yang mendasar dalam hubungan antar manusia adalah komitmen terhadap kebajikan, khususnya selama perang. Abu Zahra menambahkan bahwa seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran, seperti misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 190 dan 194, meskipun perang defensif diizinkan dalam Islam, umat Islam tidak diizinkan untuk melanggar peraturan Islam dalam berperang, meskipun musuh mereka melakukannya. Lalu yang selanjutnya ada prinsip keadilan. Dalam Al-Quran dan juga seperti dalam semua relasi, hubungan antar manusia didasarkan pada prinsip keadilan, baik dalam keadaan damai maupun perang. Abu Zahra kembali menegaskan bahwa berperang harus dibenarkan dan perilakunya harus tunduk pada aturan-aturan Islam yang mengatur penggunaan kekuatan. Lalu untuk prinsip yang ke-8 adalah tentang timbal balik. Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia bersikap kepada orang lain sebagaimana dengan sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, dan sementara itu ketidakadilan dapat dihentikan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesabaran, kebajikan, dan timbal balik. Lalu untuk prinsip yang ke-9 adalah pacta sunt servanda. Salah satu cara untuk mempertahankan keadaan damai adalah dengan menghormati perjanjian, dan oleh karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menjunjung tinggi perjanjian seperti yang ditentukan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91-94. Lalu untuk prinsip yang terakhir adalah persahabatan dan mencegah tirani. Ikatan persaudaraan di antara seluruh umat manusia mengharuskan kita untuk menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Di dalam Islam sendiri, tindakan permusuhan hanya diperbolehkan terhadap musuh yang sedang berperang. Memberikan bantuan kemanusiaan dan hubungan persahabatan diperbolehkan dalam Islam, bahkan negara musuh sekalipun. Abu Zahra merumuskan 10 prinsip tersebut sebagai aturan dasar dalam hubungan internasional Islam, baik dalam masa damai maupun perang, yang setiap pelanggarannya akan dianggap tercela. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pendekatan humanistik universal yang berakar pada ajaran Islam dan menekankan persaudaraan, martabat, kebebasan berkeyakinan, serta hak menentukan nasib sendiri. Gagasan dari prinsip-prinsip tersebut juga digunakan untuk menanggapi narasi negatif dari Barat yang menggambarkan Islam sebagai agama kekerasan. Meskipun bersifat teoritis, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai perilaku negara-negara dan aktor Muslim, terutama yang secara konstitusional mengadopsi Islam. Kemudian untuk kesimpulan, yaitu Islam itu muncul di Arab pada 610 Masehi dengan ajaran monoteistik yang menimbulkan permusuhan dari kaum musyrik Arab, sehingga umat Islam hijrah ke Madinah dan membentuk negara serta bangsa Islam. Yang mana setelah wafatnya Nabi Muhammad, para khalifah itu melakukan penaklukan untuk menyebarkan Islam yang lebih luas lagi. Kemudian dalam teori hubungan internasional Islam klasik abad ke-8, dunia dibagi menjadi 3, yaitu Dar al-Islam, Dar al-Harb, dan Dar al-Sulh, yang mencerminkan kondisi politik dan sosial pada saat itu. Kemudian paradigma modern yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra itu menekankan humanisme universal dengan prinsip keadilan, persaudaraan, kebebasan beragama, dan kerjasama internasional. Sehingga paradigma modern ini memandang perdamaian sebagai kondisi asli hubungan antar bangsa dan mengajak Islam menjadi mitra aktif dalam membangun tatanan dunia yang adil dan damai sekaligus menolak penyalahgunaan konsep klasik oleh kelompok ekstremis.